Anyaman itu dari sejak zaman Neolitikum sudah dikenal bagi masyarakat Jambi, terutama di daerah-daerah dataran tinggi seperti di Kabupaten Kerinci, di Kabupaten Merangin, yaitu di daerah alam Sungai Tenang, itu Jangkat. Yang dikenal dengan motif-motif yang awal dari pengenalan itu motif bersifat geometris. Setelah masuk Islam, motif itu sudah disesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Itu kebanyakan motif dari alam faunanya dan flora. Kalau sudah Islam itu flora, kalau sebelum Islam itu masih ada fauna. Kemudian dari itu teknik membuat anyaman itu sendiri ada berupa bahan bakul, selimpi, jangki, ambung, dan juga wadah-wadah tempat nampan atau seperti tas dan lain sebagainya. Dan juga untuk peralatan menangkap ikan itu juga ada anyamannya. Dan juga anyaman itu tidak terbentuk pada masyarakat yang juga, tapi di daerah pedalaman lagi seperti daerah suku Kubu juga ada anyaman itu awalnya. Seperti misalnya selimpi seperti ini. Kalau di rumah itu ada ini, berarti dia punya anak gadis. Itu yang di daerah alam Sungai Tenang, seperti motif ini. Ini namanya motif ular tidur. Dan ini semut beriri. Dan ini motif serawai. Ini ada tanda-tandanya. Dan juga untuk memperkenalkan motif ini dengan daerah lain, itu saling meminjamkan. Jadi misalnya dari daerah Kerinci, misalnya dipinjamkan ke daerah lainnya, sebelahnya. Jadi saling meminjamkan. Jadi itulah perkembangan motif-motif di daerah Jambi. Ini tempat tembakau dan juga tempat makanan, dan juga ada yang pakai tutup, itu tempat perhiasan bagi wanita. Kalau yang ini, itu dari daerah Kerinci, di lebih tua, itu tempat tembakau atau rokok bagi kaum pria yang diselipkan di pinggang. Ini anyamnya motif geometris, itu anyaman masih zaman prasejarah perkenalan, dan juga dengan teknik terawang. Ini zaman yang ini anyaman pada abad 18. Ini tekad untuk sahabat. Di daerah seberang itu di daerah Mudung Laut. Ini yang dibikin tikar sahabat. Motifnya itu? Ini motif daun, itu daun bunga manggis dengan teknik terawang, anyaman terawang namanya. Kalau anyaman ini sungkit 1, sungkit 2 namanya. Anyaman silang sungkit 1, timbul lagi, itu namanya satu timbul itu nama anyaman. Seperti alas tempat duduk, ini yang lama sekali. Ini punya kami, itu abad ke-19. Ini dengan anyaman motif, ini motif tabuk manggis, motifnya namanya. Ini motif bunga melati yang bentuk abstrak semuanya. Kalau di selah motif batik itu dalam bentuk suluran. Ambung juga namanya ambung kecil, itu di daerah alam Sungai Tenang, Kabupaten Merangin, itu namanya Kecamatan Jangkat. Ini namanya motif serawai berkait. Ini ambung yang dipakai untuk pergi ke sawah, yang diletakkan di sininya, di kepala. Cara memakainya, yang si cewek
Itu pakai kuluk, namanya kuluk kesawa. Kemudian itu untuk supaya kepalanya jangan sakit kan. Dan ini dia seperti ini. Jadi di sini diletakkan itu, ini diletakkan makanan. Ini motif, ini sama dengan motif ular tidur juga, ini bergelombang. Tapi ini teknik dua muncul, satu timbul. Mari belajar membuat anyaman. Bahan-bahan tradisional yang biasa digunakan untuk membuat anyaman adalah diantaranya rotan, lidi, resam, bambu, dan pandan tikar. Adapun cara membuatnya, susunlah bahan-bahan yang akan dianyam dengan posisi berbaris seperti di bawah ini. Kemudian, untuk merangkai anyaman, masukkan bahan-bahan yang sama dengan posisi menyilang. Masukkan bahan yang ini di atas bahan yang ini, di bawah bahan yang ini, di atas bahan yang ini, atau saling menyilang. Kemudian, bahan kedua dengan cara yang sama, tetapi jika sebelumnya di atas, maka sesudahnya di bawah, dan lakukan ini terus sebanyak bidang yang akan dibuat. Setelah nampak terjalin, maka rapatkanlah jalinan itu seperti ini. Maka kita sudah membuat anyaman sederhana seperti ini. Dan teknik ini adalah dasar pada keterampilan menganyam. Berikut adalah contoh tikar yang dianyam.